Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Olivia Salsabila dengan NIM 12620521329 dari PGMI 5E. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendekatan pembelajaran IPS di MISD. Poin pokok materi hari ini ada 4. Yang pertama ada pengertian, 2 tujuan, 3 ciri-ciri, dan yang keempat adalah jenis-jenis. Pengertian. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya tugas dan terencana. Artinya, memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan dan fungsi dari pendekatan pembelajaran IPS yang pertama ada menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua ada sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Lalu yang ketiga ada menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang keempat menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada pembelajaran. Dan yang terakhir ada membantu dalam penilaian dari hasil penelitian pengembangan yang telah dilakukan. Ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran ada 3, yakni yang pertama merupakan sebuah filosofi atau landasan. Lalu yang kedua ada serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu, dan yang terakhir adalah jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran IPS ada 9. Yang pertama ada pendekatan keterampilan proses. Ini merupakan kemampuan siswa untuk mengelola yang didapat dalam KBM yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan mengkomunikasikan hasil perolehan tersebut. Lalu yang kedua ada pendekatan CBSA. CBSA adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Lalu yang ketiga ada pendekatan komunikatif. Adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang menekankan pada kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dalam situasi keseharian. Lalu yang keempat ada pendekatan integratif atau terpadu, adalah rancangan atau kebijakan pembelajaran yang menyajikan bahan ajar secara terpadu. Lalu yang kelima ada pendekatan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat. Dalam pembelajaran IPS, ilmu, teknologi, dan masyarakat merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan kemampuan pada diri siswa. Yang keenam ada pendekatan disiplin. Pendekatan disiplin bertitik tolak dari sesuatu disiplin ilmu tertentu. Artinya, pola kerangka atau sistematika pendekatan disiplin dimulai dari menyampaikan konsep-konsep dari suatu disiplin, baru kemudian menambahkan konsep-konsep disiplin lainnya. Lalu yang ketujuh ada pendekatan antarstruktur, merupakan pendekatan yang membahas suatu konsep secara berturut melalui beberapa disiplin dan kemudian dipersatukan. Yang kedelapan ada pendekatan kemasyarakatan. Ini dimaksudkan seperti pendekatan yang kita gunakan dalam mempelajari IPS dengan mengambil masyarakat sebagai fokus pembahasan. Lalu yang terakhir ada pendekatan lingkungan. Lingkungan masyarakat lebih banyak membicarakan lingkungan fisik dan lingkungan budaya atau sering disebut dengan lingkungan geografis. Itu tadi adalah sedikit materi terkait pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.